Bab ke-298, Tamu tak diundang. Aku sarankan, sebaiknya kamu pulang kembali saja ke ibu kota, Austin. Ikuti saja semua apa yang dikatakan oleh paman kamu. Tuan Rudolph dan aku sudah memiliki cara untuk menghabisi Brian. Ucap Mallory santai. Kamu harus belajar untuk bisa menikmati proses untuk mencapai tujuan kamu, Austin. Bukan hanya ingin cepat tetapi ujung-ujungnya gagal total. Sambung Mallory. Aku tidak butuh nasihat kamu, Mallory. Aku akan menghubungi paman untuk mengetahui kebenaran ucapan kamu tadi. Sahut Austin keras kepala. Nasihat pamannya saja tidak pernah digubris oleh Austin, apalagi omongan dari Mallory yang sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan Austin. Silakan saja jika kamu berniat ingin menjerumuskan diri kamu sendiri. Dari sini saja sudah terlihat betapa cerobohnya kamu, Austin. Ujar Mallory yang semakin membuat Austin kesal. Apa maksud kamu bicara seperti itu, Mallory? Tanya Austin sambil menahan emosinya. Bukankah paman kamu pernah melarang kamu untuk datang ke sini dan dia juga meminta kamu untuk menyerahkan semua masalah yang terkait dengan Brian kepada aku? Apa paman kamu tahu jika sekarang ini kamu sedang berada di Rhodes, Austin? Sahut Mallory panjang lebar. Mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh Mallory, Austin langsung tersadar dan mengerti maksud ucapan Mallory barusan. Rasa khawatir yang besar langsung menyelinap dalam benak Austin. Apa kamu tidak khawatir jika dukungan Tuan Rudolph terhadap kamu dan mama kamu, tiba-tiba saja dia cabut? Apa kamu masih yakin bisa memenangkan posisi kepala keluarga Alexander tanpa dukungan tenaga dan juga finansial dari paman kamu itu? Sadarlah Austin, jangan terlalu membanggakan diri kamu sendiri. Pungkas Mallory. Meski tersinggung berat dengan ucapan terakhir Mallory, tetapi Austin benar-benar tidak bisa membantah semua kebenaran yang tersirat dalam kalimat yang keluar dari mulut Mallory. Kak, kamu, siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu bisa tahu secara begitu detil? Tanya Austin mulai gugup. Aku sebenarnya ingin bilang jika kamu itu mirip katak dalam tempurung. Merasa tahu segalanya tetapi sebenarnya tidak tahu apa-apa. Kamu kurang jauh mainnya, Austin. Sindir Mallory pedas. Austin benar-benar merasa sakit hati saat mendengar ucapan bernada sindiran dari Mallory barusan. Tetapi sekali lagi, dia seperti sudah kehabisan kata-kata untuk berdebat dengan Mallory. Sudah! Tidak perlu berbicara berputar-putar seperti itu. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa hubungan kamu dengan paman seperti begitu dekat? Tanya Austin ketus. Hei! Bukankah sudah aku bilang jika aku adalah partner kerja Tuan Rudolph? Aku juga bukan orang sewaan, apalagi orang bayaran dari paman kamu itu, jelas? Sahut Mallory sambil terkekeh. Mallory merasa geli sekaligus kasihan kepada Austin yang dianggapnya sebagai pemuda bau kencur yang selalu merasa sok tahu. Bahkan merasa paling pandai. Aku tahu kamu partner kerja paman aku. Bukan itu yang ingin aku ketahui, Mallory. Aku ingin tahu siapa kamu ini sebenarnya. Mengapa kamu juga membenci Brian dan ingin menyingkirkan dirinya? Tanya Austin sambil memendam rasa penasaran yang bercampur rasa kesal. Aku adalah ahli waris dari organisasi Blood Evil. Orang yang memiliki julukan XB adalah ayahku. Sahut Mallory serius. Dan, satu hal yang perlu kamu tahu, Austin. Aku ingin membunuh Brian dengan tanganku sendiri dan kemudian memberikan tubuh Brian untuk menjadi makanan lian. Tetapi sebelumnya, aku ingin lebih dulu membunuh orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Brian. Lanjut Mallory geram. Aku ingin membuat Brian menderita karena kehilangan orang yang dekat dengannya seperti aku yang kehilangan ayahku gara-gara dibunuh oleh Brian. Sambung Mallory seperti sedang meluapkan segala rasa amarah dan dendam yang sangat dalam terhadap Brian. Austin kembali dikejutkan dengan kenyataan yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya tersebut. Dia sungguh tidak menyangka jika ternyata si Mallory adalah putra dari Tuan XB. Kamu anak Tuan XB? Bagaimana mungkin? Gumam Austin tanpa sadar, saking terkejutnya. Aku anak pertamanya.
tegas Mallory. Aku pikir, organisasi pembunuh bayaran Blood Evil sudah bubar setelah Tuan XB tewas. Ternyata masih ada penerusnya. Hah, bagus. Bagus sekali. Ujar Austen. Wajah Austen berubah cerah sekali setelah dia mendengar ucapan Mallory tersebut. Blood Evil memiliki sumber daya yang sangat besar. Meski ayahku sebagai pimpinan tertinggi telah tewas, tetapi aku dan generasi kedua lainnya sudah sangat siap untuk melanjutkan aktivitas organisasi Blood Evil. Tentu saja dengan caraku sendiri. Aku sama sekali tidak berminat untuk melanjutkan cara kerja ayahku yang hanya menjadi pembunuh bayaran. Tukas Mallory. Mallory, aku sungguh tidak tahu jika kamu adalah anak dari pimpinan tertinggi organisasi Blood Evil. Tolong maafkan perbuatan lancangku tadi. Ucap Austen. Austen langsung membungkukkan badannya sebagai tanda ketulusan hati dan juga tanda penghormatan kepada Mallory. Tolong jangan kamu laporkan kedatangan aku ke markas kamu ini kepada paman aku. Lanjut Austen. Oke, lalu bagaimana dengan keinginan kamu yang begitu bernafsu untuk bisa mendapatkan Sarah secepatnya? Tanya Mallory seenaknya. Sengaja menyindir Austen. Austen tersenyum kecut mendengar sindiran Mallory tersebut. Aku akan mengikuti rencana kamu, Mallory. Terserah kamu kapan kamu akan mulai bertindak untuk menyingkirkan Brian. Aku akan mendukung apapun yang kamu lakukan. Sahut Austen akhirnya. Austen tidak mau lagi menyinggung masalah Sarah di depan Mallory. Dia memilih untuk menghindar dan tidak ingin berdebat lagi dengan Mallory. Begitu baru benar Austen. Paman kamu pasti akan menyukai hal ini. Tukas Mallory merasa puas. Aku akan kembali ke ibu kota sesuai saran kamu, Mallory. Tolong rahasiakan hal ini dari Paman Rudolph. Ujar Austen. Kamu tidak usah khawatir akan hal itu, Austen. Karena kamu baru saja tiba, lebih baik jika kamu istirahat dulu. Aku juga ingin mengenalkan kamu pada pimpinan perompak sahabatku. Ayo kita pindah ke ruang tamu. Ujar Mallory sambil berjalan keluar dari ruang pribadinya. Austen segera mengikuti langkah Mallory menuju ruang tamu. Kamu bisa balik nanti, setelah santap siang. Kamu tidak melupakan pesanan aku, bukan? Ucap Mallory. Tentu saja tidak, Mallory. Aku membawa 2 kerat penuh minuman permintaan kamu. Sahut Austen. Baiklah, aku akan terbang kembali ke ibu kota setelah matahari condong ke barat. Sambung Austen. Tanpa membuang waktu, Austen segera mengambil ponselnya lalu menghubungi pengawal sekaligus asisten pribadinya dan juga 2 orang pengawal lain yang dia bawa, yang sejak tadi dia suruh untuk tetap bersiaga dan menunggu di helikopter, untuk segera keluar dari heli dan membawa 2 kerat minuman keras kelas atas pesanan dari Mallory. Minuman yang harga per botolnya mencapai puluhan juta. Taruh saja di sudut ruangan. Ujar Mallory saat melihat orang-orang yang dibawa Austen masuk ke ruang tamu. Tuan Watson, dari sini perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Kita harus mendaki bukit batu di depan itu. Di balik bukit itu adalah area markas mereka. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk melewati bukit batu tersebut. Ucap Jackwood. Oke, tidak masalah. Sahut Brian. Tinggalkan seorang pengawal Dragon Corp dan 1 orang anak buah Jackwood untuk berjaga di sini. Ujar Brian. Setelah mengatur strategi, mereka segera berjalan mendaki bukit batu yang cukup terjal. Rodrigo, Lucas dan Jackwood serta para pengawal Dragon Corp yang sedang merayap naik ke atas bukit dengan berpegangan pada tonjolan batu, dibuat takjub saat melihat Brian, Sarah dan Yasmin dengan santai meloncat dari satu tonjolan batu ke batu yang lain dan dengan cepat sekali sudah sampai di puncak bukit. Ternyata pilihan aku benar-benar tidak salah. Tuan Watson sangat layak untuk menjadi bosku. Gumam Jackwood sambil terus mendaki. Kamu tidak akan menyesal bekerja sama dengan Brian, Jackwood. Ucap Lucas yang mendaki di samping Jackwood. Sementara itu, Brian, Sarah dan Yasmin yang sudah sampai di atas bukit batu, tampak berjongkok dan menyembunyikan dirinya di balik semak-semak yang mengering,
Sambil menunggu yang lainnya naik, mereka memandang ke arah lokasi markas perompak dengan raut wajah terlihat heran. Lokasi markas para perompak berada hanya sekitar 150 meter dari bibir pantai. Ada beberapa bangunan permanen di lokasi tersebut. Tampak juga sebuah jembatan kayu menjorok ke arah laut. Mengapa ada helikopter komersial di tempat seperti itu? Gumam Brian pelan. Ternyata para perompak itu sungguh kaya, Brian. Mereka bahkan bisa memiliki helikopter di markas mereka. Ujar Sarah asal saja. Helikopter itu bukan milik mereka, Sarah. Itu adalah helikopter milik sebuah perusahaan persewaan yang berlokasi di ibu kota. Lihat logo besar berwarna merah yang ada di pintu helikopter itu. Sahut Yasmin sambil menunjuk ke arah helikopter yang sedang menjadi perhatian mereka bertiga. Sepertinya si penculik Florence sedang kedatangan tamu. Ucap Brian. Ada kapal datang! Seru Yasmin dengan suara tertahan.